Shalom, damai di hati. Firman Tuhan pada saat ini mengangkat tema, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Bacaan Alkitab, Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai ayat 17. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa jadinya jika Anda adalah Nuh yang sedang berdiri di tengah puing-puing dunia yang baru saja musnah, sunyi, senyap, dan mencekam. Air bah yang dahsyat baru saja surut, meninggalkan hamparan tanah berlumpur yang dipenuhi sisa-sisa peradaban yang hilang. Nuh dan keluarganya melangkah keluar dari Batra, menghirup udara segar. Namun kemungkinan besar hati mereka dicekam oleh satu pertanyaan yang menghantui. Apakah semua ini akan terjadi lagi? Bagaimana jika besok hujan turun dengan lebat? Akankah bumi kembali ditenggelamkan? Saudara, ketakutan seperti ini sangat logis. Manusia yang baru saja menyaksikan murka ilahi yang melenyapkan seisi bumi pasti hidup dalam trauma yang mendalam. Mereka tahu betul betapa rapuhnya hidup mereka di hadapan Sang Pencipta. Namun, tepat di tengah rasa cemas yang sangat menggelisahkan itu, Allah melakukan sesuatu yang sangat tidak biasa. Sesuatu yang memicu rasa ingin tahu kita yang mendalam ribuan tahun kemudian. Ia tidak hanya memberikan janji lisan untuk menenangkan Nuh. Ia melakukan sebuah tindakan kosmis, yakni ia meletakkan sebuah tanda di langit dan mengadakan perjanjian. Hari ini kita akan merenungkan tema, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Berdasarkan Kejadian 9 ayat 1 sampai 17, mari kita selidiki sebuah misteri besar tentang mengapa pencipta alam semesta yang begitu agung mau mengikatkan dirinya dalam sebuah janji dengan makhluk ciptaannya yang rapuh dan seringkali gagal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk memahami kedalaman teks ini, kita perlu mengajukan beberapa pertanyaan penting yang menantang pemikiran kita. Pertanyaan yang pertama adalah, mengapa Allah mengadakan perjanjian tanpa syarat? Jika kita membaca kembali bacaan kita tadi, khususnya ayat 9 sampai ayat 11 yang berkata demikian, sesungguhnya aku membuat perjanjianku dengan kamu dan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersamamu, segala burung, ternak, dan binatang liar yang bersamamu, yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Aku menetapkan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini segala makhluk tidak akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Saudara, disinilah letak keanehannya. Perjanjian kuno pada umumnya bersifat bilateral atau dua arah. Jika kamu melakukan ini, maka aku akan melakukan itu. Namun, perhatikan teks ini dengan teliti. Apakah Allah memberikan syarat kepada Nuh? Apakah Allah berkata, aku tidak akan mendatangkan air bah lagi jika kamu dan keturunanmu hidup kudus? Ternyata tidak. Allah mengadakan perjanjian ini secara sepihak dan tanpa syarat. Mengapa ini mengherankan saudara? Karena beberapa pasal sebelumnya Allah menghukum bumi justru karena kejahatan manusia.
Dan jika kita jujur, Nuh dan keturunannya pun bukan manusia yang sempurna. Allah tahu betul bahwa manusia akan kembali jatuh ke dalam dosa. Namun, ia tetap memilih untuk mengunci dirinya dalam sebuah komitmen universal. Mengapa? Jawabannya adalah karena kasih karunia. Allah memilih untuk membatasi dirinya sendiri demi kelangsungan hidup ciptaannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan kedua adalah mengapa segala makhluk dilibatkan? Pertanyaan penasaran seperti ini, mengapa teks ini berulang kali menyebutkan segala makhluk yang hidup, termasuk burung-burung, ternak, dan binatang liar? Kejadian 9, ayat 10, ayat 12, ayat 15, dan ayat 16. Saudara, seringkali kita berpikir bahwa keselamatan hanya berpusat pada manusia. Namun, Kejadian 9 membuka mata kita pada sebuah rahasia teologis yang besar, yakni Allah peduli pada seluruh ekosistem bumi ini. Bumi ini berharga di matanya. Perjanjian ini bukan sekadar jaminan keselamatan bagi jiwa manusia, melainkan sebuah jaminan kosmis bagi seluruh ciptaan. Ketika Allah memandang bumi, Dia tidak hanya melihat manusia, Ia melihat seluruh karya tangannya yang berharga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk memahami esensi dari tanda yang Allah berikan, mari kita bayangkan sebuah ilustrasi dari dunia kuno. Di timur dekat kuno, sebuah busur adalah senjata perang utama. Ketika seorang raja atau ksatria pulang dari peperangan dan ingin menyatakan bahwa masa perang telah berakhir dan perdamaian telah tiba, apa yang ia lakukan? Ia akan menggantungkan busur perangnya di dinding istana. Yang menarik, ketika busur itu digantung, arah lengkungannya diatur sedemikian rupa sehingga anak panah tidak lagi mengarah ke bumi atau ke arah musuh. Inilah yang dilakukan Allah dalam Kejadian 9 ayat yang ke-13. Busurku kutaruh di awan, menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Kata busur di sini dalam bahasa aslinya kaset, merujuk kepada busur panah untuk perang. Allah sang pejuang agung yang baru saja berperang melawan kejahatan bumi dengan air bah, kini menggantungkan busur perangnya di awan-awan. Perhatikan saudara, arah pelangi, lengkungan pelangi mengarah ke atas, ke langit, ke arah tahta Allah sendiri, bukan ke bawah menuju bumi. Apa artinya? Secara simbolis, ini menyatakan bahwa jika janji ini dilanggar, maka anak panah murka Allah tidak akan melesat ke bumi untuk menghancurkan manusia, melainkan mengarah ke atas kepada dirinya sendiri. Saudara, ilustrasi busur yang menggantung di awan ini memberikan kita sebuah petunjuk profetis yang luar biasa. Ribuan tahun setelah zaman Nuh, anak panah keadilan dan murka Allah atas dosa benar-benar melesat ke atas. Bukan bumi yang dihancurkan oleh air, melainkan Kristus di atas kayu salib yang menerima anak panah hukuman tersebut demi menebus dosa manusia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan yang ketiga adalah, untuk siapa tanda pelangi itu diberikan? Mari
kita selidiki satu detail yang paling membuat penasaran dalam teks ini. Dalam Kejadian 9 ayat 14 sampai 15 dikatakan begini. Apabila aku mendatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada di antara aku dan kamu, serta segala makhluk hidup, segala yang bernyawa. Tidak akan ada lagi air yang menjadi air bah untuk memusnahkan segala makhluk. Saudara, coba pikirkan hal ini. Siapa yang perlu mengingat perjanjian itu? Apakah manusia? Kita sering berpikir bahwa pelangi ada di langit agar manusia ingat pada janji Allah. Tetapi teks ini secara eksplisit menyatakan bahwa pelangi itu ada agar Allah yang melihatnya dan Allah yang mengingatnya. Saudara, apakah Allah pelupa? Tentu saja tidak. Secara teologis, kata mengingat ketika dikenakan pada Allah bukan berarti dia baru saja teringat sesuatu yang terlupa. Mengingat berarti Allah bertindak berdasarkan kasih setianya demi keselamatan umatnya. Saudara, setiap kali awan gelap pekat berkumpul yang memicu trauma ketakutan akan datangnya air bah lagi, Allah memunculkan pelanginya. Seolah-olah Allah berkata, bahkan ketika awan pekat penghukuman seharusnya datang, aku melihat busurku yang tergantung dan aku memilih untuk menyatakan kesetiaanku. Saudara, pelangi adalah pengingat bagi alam semesta bahwa kasih setia Allah jauh lebih besar daripada murkanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, teks Kejadian 9 ayat 1 sampai 17 ini mengantar kita pada sebuah penyingkapan misteri yang agung. Mengapa Allah mengikatkan dirinya dengan bumi melalui tanda perjanjian ini? Jawabannya adalah karena Dia adalah Allah yang setia, yang memegang kendali penuh atas sejarah dan alam semesta, bahkan ketika dunia berada dalam kondisi paling hancur sekalipun. Saudara, melalui khotbah ini ada 3 perenungan mendasar yang menantang kita. Pertama, mengikis ketakutan dengan janji Allah. Jika Nuh dapat memandang pelangi dan melepaskan traumanya akan masa lalu, kita pun diundang untuk memandang salib Kristus, pelangi sejati kita, untuk melepaskan ketakutan kita akan masa depan dan penghukuman. Yang kedua, menghargai ciptaan Allah. Jika Allah mengikat perjanjian dengan segala makhluk di bumi, maka kita sebagai mandataris Allah wajib menjaga, merawat, dan menghormati kelangsungan hidup alam ciptaan ini, bukan merusaknya. Dan yang ketiga, mengagumi kesetiaannya. Di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan janji-janji manusia yang mudah pudar, kita memiliki Allah yang tanda perjanjiannya tetap teguh di awan-awan. Setiap kali Anda melihat pelangi menghiasi langit setelah hujan badai berlalu, jangan hanya mengagumi keindahan warnanya. Ingatlah rahasia teologis di baliknya, bahwa ada busur perang yang telah digantung. Ada Allah yang sedang memandang bumi dengan penuh kasih setia. Dan ada jaminan kekal bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan karya tangannya. Inilah tanda perjanjian yang kuadakan
antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.